Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sing Fasyang Sutra Teratai, episode 1653. Dengan hati lurus menuju jalan kebenaran dan tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Dengan jasa kebajikan dari kemurnian 6 akar indera, 6 objek indrawi, dan 6 kesadaran indrawi. Hati lurus menuju jalan kebenaran. Tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus, tanpa pernah bermalas-malasan. Inilah yang dinamakan sebagai selalu bersemangat atau satata samita biyakta, di mana juga merupakan orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran dalam bab ini. Bodhisattva, giat bersemangatlah. Giat bersemangat adalah arah yang paling penting bagi kita dalam belajar ajaran Buddha. Dalam belajar ajaran Buddha, jika kita tidak giat bersemangat, itu seperti kamu adalah seseorang yang ingin mencari kerabat dekat. Kamu hanya berjalan di tempat. Dengan hanya memikirkannya saja, pasti tidak akan tercapai. Masih tetap harus mulai bertindak. Dengan begitu, baru dapat menemukannya. Menemukan sumber hakikat sejati yang sebenarnya ingin kita cari. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan tindakan, giat bersemangat dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jalan harus ditempuh baru bisa mencapai tujuan. Jadi, kita harus memulainya dengan hati yang giat bersemangat. Dengan jasa kebajikan dari kemurnian 6 akar indera, 6 objek indrawi, dan 6 kesadaran indrawi. 6 akar indera kita dalam sebuah tubuh manusia yang dilengkapi 6 akar indera. Ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. 6 akar indera lengkap, penampilan seseorang bisa sangat sempurna, sangat utuh, memungkinkan kita untuk memanfaatkan semua kemampuan di dunia ini. Jadi, tidak boleh kekurangan 6 akar indera ini. 6 akar indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Melihat segala macam bentuk dan warna. Hati kita merasa gembira ketika melihat jalan yang di sana dengan jalan yang ini. Apakah ada terhubung? Apakah yang ada di tengahnya? Apakah ada sungai yang melintang atau parit? Jika kita tidak ada mata untuk melihat dengan cermat, melangkah di jalan yang lurus, parit yang melintang, jika kita tidak melihatnya, maka itu akan sangat berbahaya. Jadi, mata indera penglihatan adalah untuk membuat kita mengenali arah tujuan dengan baik. Bisa membuat kita dapat mengenal kondisi luar dan lain-lain. Panjang dan pendek, persegi dan bulat, apakah cantik, apakah jelek, semuanya dibedakan oleh indera penglihatan ini. Jadi, mata kita adalah sangat penting. Masih harus lurus menuju jalan kebenaran. Bukan hanya ada indera penglihatan saja. Yang dibicarakan di sini adalah 6 akar indera. Selain mata, masih ada pendengaran, telinga. Jika telinga tidak dapat mendengar, dunia ini tidak ada suara. Tidak dapat saling komunikasi dengan orang. Ini adalah sudah ada rintangan. Jadi, telinga pasti harus bisa mendengar kata-kata yang kita sendiri ucapkan. Dapat mendengar orang lain berbicara. Juga bisa mendengar suara dari segala warna dan bentuk di bumi.
Ini adalah indera pendengaran. Hidung kita selain untuk bernapas juga ada apakah wangi atau bau. Akar hidung ini juga sangat penting. Akar lidah membuat kita ingin makan, mengenal rasa manis, mengenal rasa asin. Akar lidah fleksibel, memudahkan kita berbicara dan sebagainya. Ini semua ada di tubuh kita. Berikutnya adalah tubuh, akar tubuh. Tubuh ini jika tidak ada tubuh, di manakah 5 organ indera lainnya ditempatkan? Harus ada tubuh ini. Ada tubuh ini. Kita memiliki tangan dan kaki, juga harus ada pikiran. Ada pikiran, merasa melihat jalan ini rata dan mudah dilalui. Pikiran saya terus membimbing harus berjalan maju ke depan. Maka kedua kaki akan bergerak maju ke depan. Ketika melihat sesuatu, merasa ingin mengambilnya. Begitu pikiran bergerak, kedua tangan terulur keluar, mengambil benda yang disukai. Menikmati keindahan bunga ini dan sebagainya. Ini semua diarahkan oleh pikiran. Maka disebut akar pikiran. Jadi mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, semua ini digabungkan disebut 6 akar indera. 6 akar indera harus murni. Jika demikian, 6 akar indera kita, semua yang kita hasilkan, semua sangat terampil, juga bisa menciptakan segala jasa kebajikan, karena ia memiliki fungsi yang begitu baik, dan kita harus bagaimana menggunakannya. Jangan melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Kita memiliki akar pikiran kita, senantiasa mengingatkan kita jangan melakukan hal yang jahat. Sedangkan hal yang baik, kita harus bangkitkan tekad. Tubuh dan niat pikiran tekun bersemangat untuk lebih maju. Lakukan hal yang sepatutnya kamu lakukan. Semua ini butuh 6 akar indera untuk menyelesaikannya. Hal yang seumur hidup ingin kita lakukan. Ini butuh 6 akar indera. 6 akar indera bisa menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Jadi, dikarenakan 6 akar indera sempurna, kita pasti harus hati lurus menuju jalan kebenaran. Karena kita sudah membangkitkan tekad. Kita membangkitkan tekad adalah hendak belajar ajaran Buddha. Belajar ajaran Buddha tentang sebuah jalan pencerahan. Jalan pencerahan ini, jika kamu bisa mulai dari memurnikan 6 akar indera ini, sepenuh hati menuju jalan kebenaran, mempraktikkan jalan bodhisattva, masuk ke orang banyak, baik-baik tanpa penyimpangan, terus maju. Maka dengan sendirinya kita melangkah lurus di jalan bodhisattva, akan mencapai apa yang kita cari. Pencerahan sempurna yang tiada tara atau anuttara samgya sambodhi. Kondisi batin yang setara dengan Buddha ini harus mengandalkan jasa kebajikan kita dari hati lurus menuju jalan kebenaran, tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Dikarenakan kita membagikan tekad untuk melangkah menuju ke depan, maka tidak ada kemalasan. Kita pasti harus tekun dan bersemangat dalam mempraktikkannya. Jika seperti ini, barulah merupakan arah tujuan kita membina diri. Giat bersemangat adalah sangat penting. Tahun 2018, kami memiliki sekelompok bodhisattva. Apa yang dilihat dan didengar di Afrika Selatan.
dengan bodhisattva Afrika Selatan, baik yang keturunan Tionghoa, pengusaha Tionghoa kita, ataupun mereka para bodhisattva setempat. Semua orang saling menceritakan apa yang telah dilihat setiap orang, mengatakan apa yang mereka saksikan, untuk saling berbagi di Afrika Selatan. 8 negara dalam sistem Afrika Selatan. Insan suci semua datang berkumpul, mengikuti pelatihan atau pengenalan untuk calon relawan Abu Putih di Johannesburg. Pelatihan dan giat bersemangat yang tidak terbayangkan adalah kita, Taiwan. Ada seseorang yang menjalankan bisnis di Afrika Selatan. Adalah insan suci kita, Bapak Lee Hsien Loong, yang juga merupakan relawan suci. Mereka suami istri telah membangkitkan tekad seperti ini. Setelah berhasil mengembangkan usaha mereka, sudah membeli sebidang tanah yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Sekarang, pemerintah telah merencanakan pembangunan di sana, telah membuka jalan utama, juga tidak jauh dari bandara. Tempat itu nantinya selain transportasi mudah, padat penduduk, ini seperti wilayah metropolitan. Sebidang tanahnya itu ada lebih dari 4 hektar. Bisnis yang dijalankan adalah import mobil. Setelah mobil sudah masuk, harus membelinya sebuah bangunan yang aman. Setelah impor masuk, harus ada tempat untuk menyimpannya. Ini ada beberapa bangunan. Setiap bangunan seluas beberapa ratus persegi, sangat besar. Sehingga dia berpikir, di tempat itu juga ada tempat yang bisa dimanfaatkan oleh suci. Dia mulai berpikir, umur juga sudah mulai tua. Seharusnya mengurangi bisnis sedikit. Tempat ini sumbangkan untuk suci. Sangat berguna. Kali ini sama dengan menjadikannya sebagai suatu tempat pelatihan bodhisattva yang besar. Di tempat ini, meskipun mereka masih dalam kondisi sulit, hanya memiliki tempat, namun Bapak Lee ini penuh perhatian. Dia membuat tempat yang luas itu awalnya menyimpang barang satu rak demi satu rak di sana. Semua dibersihkan. Setelah dibersihkan, itu menjadi ruang tidur dengan banyak ranjang. Dan ruang tidur dengan banyak ranjang ini ada 1 tingkat dan 2 tingkat. Sangat aman. Mereka juga sangat bersungguh hati. Spray juga siapkan yang sangat nyaman, bersih dan luas. Terutama lingkungan di tempat itu juga sangat indah. Melihat mereka di tempat itu sedang mengadakan pelatihan. Tidak perlu seperti tahun sebelumnya harus mendirikan tenda di luar dan tidak ada kamar mandi. Menghadapi ketidaknyamanan dalam setiap aspek. Para bodhisattva dari 10 negara semuanya tiba. Terutama ditambah lagi relawan suci dari Taiwan. Kelompok bodhisattva juga sudah tiba, sehingga tempat ini adalah sebuah tempat pelatihan yang baik. Ini benar-benar adalah jalinan jodoh, sehingga datang menyampaikan kepada Master, saya ingin mendonasikan tanah ini untuk suci. Mohon Master menerimanya. Pada awalnya, saya masih khawatir. Tanah yang begitu luas, apa yang harus dilakukan di sana? Ternyata bodhisattva sudah mengaturnya sejak awal Afrika Selatan. Kita harus bagaimana membantu yang miskin dan mendidik yang kaya. Bagaimana mengubah yang miskin menjadi kaya. Di tempat itu sangat banyak anak-anak muda yang sangat bijaksana, sangat baik hati, sangat polos. Bagaimana kita harus membuat muda-muda ini, melatih mereka menjadi orang-orang yang memiliki cinta kasih. Setiap orang
bersedia masuk ke tengah masyarakat, maka kita memerlukan harus ada sebuah pusat pelatihan seperti ini. Baru berpikir tentang ini, sudah ada bodhisattva seperti ini langsung menampakkan wujud. Dia menyumbangkan tanah yang begitu bagus agar kita dapat segera menggunakannya. Masyarakat Tionghoa setempat, yaitu para pengusaha Tionghoa, di tempat itu melihat insan suci, dan juga para pengusaha senior Taiwan kita. Mereka kerja suci tanpa kenal lelah. Mereka sangat giat bersemangat. Sebelumnya, Master senantiasa berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, jalan yang benar-benar bergelombang. Namun, mereka tidak takut akan kesulitan. Jalan ini telah dibuka. Walaupun jalan sangat bergelombang, tetapi mereka sepenuh hati giat bersemangat. Mengatasi banyak kesulitan, mereka telah melewatinya pada saat yang bersamaan. Mereka juga telah membawa kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan lain-lain. Sekelompok bodhisattva ini, mereka sangat bijaksana. Meski terlihat lebih tua, namun mereka sangat polos. Mereka sangat penuh cinta kasih. Mereka sangat bijaksana. Mereka sangat baik hati dan sebagainya. Berdasarkan syarat ini, bertemu dengan suci. Mereka sangat bersedia. Kita sering di stasiun Taai TV kita terlihat sekumpulan rok putih, seragam biru putih. Serombongan ini kamu bisa melihat mereka. Tidak peduli mereka pergi ke desa, mendaki gunung meskipun benar-benar sangat sulit. Transportasi sangat tidak mudah. Mereka mengembangkan cinta kasih. Bagaimana bisa mendakinya? Tak terlukiskan. Bagaimana cara turunnya? Mereka sangat bijaksana. Mereka di atas lereng gunung mau memutar satu putaran sangatlah jauh. Mereka menggunakan karton. Demikian letakkan di atas lereng gunung. Orang duduk di atas karton. Demikian membiarkannya meluncur ke bawah. Ini benar-benar sangat kreatif. Namun, mereka selain menggunakan ini menjadi sarana transportasi, membuat mereka bahagia, seperti saat kanak-kanak bermain di dunia. Namun, bodhisattva yang kaya akan cinta kasih universal ini benar-benar sangat giat. Tempat yang mereka tinggal sangat sederhana. Relawan Taiwan kita ke sana sangat mengagumi mereka, menyaksikan mau berjerih payah dan bekerja keras seperti ini. Giat sepenuh hati demi kebajikan, bersumbangsi tanpa pamrih. Sangat damai leluasa. Mereka sudah melihatnya Mr. Chow dari Taiwan. Beliau sering dibantuan tanggap darurat internasional. Kali ini di Afrika Selatan, beliau sangat sukacita berinteraksi bersama sekumpulan bodhisattva ini, sangat sukacita. Dan ada lagi bodhisattva komite kita. Dia juga menyaksikan di tempat itu. Sungguh telah melihat batin yang kaya. Layaknya berada di dalam surga. Kondisi orang-orang sangatlah miskin. Namun dapat melihat kebahagiaan batin mereka. Melihat mereka mengunjungi fakir miskin, dapat saling berjalan sambil bernyanyi. Kemudian bertanya kepada mereka, lagu apa yang kalian nyanyikan? Mereka sedang menyanyikan cinta kasih universal, bersumbangsi tanpa pamrih. Cinta kasih universal demikian sangat bersukacita. Sejak berangkat sudah mulai bernyanyi. Sambil bernyanyi, sambil melewati jalanan yang terjal. Akan tetapi sangat bahagia. Tiba di rumah orang yang membutuhkan bantuan, seperti kondisi kita di Taiwan, sangat miskin. Yang harus dibersihkan, bantu membersihkannya, dirapikan hingga bersih. Yang perlu dicuci, harus dicuci.
begitu juga tubuh yang kotor juga turut dibersihkan. Mengasihi dan menghargai orang yang masih miskin dan menderita seperti ini. Batinnya tanpa kekhawatiran sangat bahagia. Mereka telah melihatnya sehingga layaknya berada di surga. Berpuas diri tanpa kekhawatiran. Berbincang dengan mereka, mereka tidak mengeluh dan berkata, "Saya tidak cukup ini dan kekurangan itu." Tidak seperti ini. Sepanjang hari terus tertawa, sangat bahagia. Yang membuat orang terharu adalah rela untuk bersumbangsi. Rela untuk bersumbangsi seperti itu. Kita dapat membayangkan, memahami kebahagiaan di tengah kemiskinan. Ini adalah sangat banyak orang yang berbagi. Di tengah kondisi itu, seluruh yang dilihat adalah sangat miskin. Namun yang terlihat adalah kerumunan orang yang paling bahagia. Ini sungguh tidak bisa dibayangkan, sehingga kita dapat melihat bodhisatwa yang begitu tekun. Kita harus lebih memiliki hati gagah berani. Gagah berani, giat dan tekun, sehingga kita membahas dharma yang akan kita bahas sekarang adalah giat bersemangat. Orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha adalah bodhisatwa, Sattva Samitaya Bhukta, sehingga disebut sebagai tanpa pernah bermalas-malasan. Inilah yang dinamakan sebagai selalu bersemangat atau Sattva Samita Bhukta, di mana juga merupakan atau nama orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran dalam bab ini. Oleh karena itu, harus ingat, sekarang kita mulai harus memperhatikan dengan baik 6 akar indera, 6 objek indrawi, dan 6 kesadaran indrawi kita. Kita senantiasa harus memiliki jasa kebajikan yang murni. Mulut tidak dapat mengatakan dusta, telinga tidak perlu mendengar hal yang kotor. Ini adalah satu contoh mencakup keseluruhan 6 akar indera kita. Mengajak orang untuk berbicara kata-kata yang baik. Kita harus mendengar sutra dengan baik. Mengajak orang lain untuk mendengarnya. Prinsip yang sama. Kita harus memiliki hati lurus menuju jalan kebenaran. Harus tekun menjalankan kebajikan secara terus-menerus. Harus terus berlari untuk melakukan hal yang baik tanpa rasa malas, maka disebut sebagai selalu bersemangat. Orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha pada masa mendatang adalah bodhisatwa Sattva Samita Bhukta. Kita setiap orang dapat menjadi seseorang yang disebut bodhisatwa Sattva Samita Bhukta. Ini adalah pada bab ini kita akan mulai membahasnya. Kita harus bersungguh hati melihat bagian naskah sutra ini. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan bodhisatwa Mahasattva Sattva Samita Bhukta, seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra teratai ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya atau menjalinnya, atau sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma. Bagian ini baru disampaikan bodhisatwa Sattva Samita Bhukta. Sang Buddha merasakan bahwa sekarang sudah memasuki bab jasa kebajikan dari guru Dharma. Harus ada orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Dengan kapasitas ini, untuk membabarkan pengajaran ini, Sang Buddha hendak mencari orang dengan kapasitas yang mampu menerima. Seperti sebelumnya, hanya berbicara dengan Bodhisatwa Maitreya. Karena Bodhisatwa Maitreya kelak akan mencapai kebuddhaan. Sekarang adalah Bodhisatwa Sattva Samita. Kapasitasnya cocok sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima
bagian sutra ini. Orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Ini menerangkan kalau diri sendiri dapat mempraktikkan dan menegakkan sesuai Dharma, serta mengajak orang agar turut bersukacita olehnya. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya adalah sesuai dengan jumlah praktik dan penegakannya. Jadi Bodhisattva Sattata Samita Bhukta adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran saat Buddha memberitahukan para hadirin. Bodhisattva Sattata Samita Yutta adalah seorang Bodhisattva agung. Jadi Sang Buddha dengan Bodhisattva Sattata Samita Bhukta sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, membuat semua orang memfokuskan perhatian. 6 akar indera sudah memperhatikan. Tubuh duduk dengan baik, telinga harus memperhatikan, mata harus mengamati, mencari siapakah Bodhisattva Sattata Samita Bhukta. Coba lihat siapa dia. Sang Buddha mulai memanggil. Semua orang harus tepat melihat siapakah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Dharma yang akan Sang Buddha babarkan terfokus pada orang ini. Ini juga merupakan pengingat bagi semua orang untuk memfokuskan 6 indera untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini menerangkan kalau diri sendiri dapat mempraktikkan dan menegakkan sesuai Dharma, serta mengajak orang agar turut bersukacita olehnya. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya adalah sesuai dengan jumlah praktik dan penegakannya. Jadi, Bodhisattva Sattata Samita Bhukta adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran. Karena Bodhisattva Sattata Samita Bhukta sesuai dengan orang seperti ini. Sebelumnya, Sang Buddha tidak menyebutkan secara jelas siapa orang seperti ini. Namun, pada bagian ini, Buddha mulai memberitahu dengan jelas kepada semua orang. Mereka yang menjalankan ajaran sesuai dengan Dharma. Dia tidak hanya tekun berlatih sendiri, tetapi juga mendorong orang lain untuk bersukacita. Mengajak orang untuk tekun bersemangat, mengajak orang untuk turut bersukacita. Jasa kebajikan yang diperoleh ini adalah sama seperti Bodhisattva Sattata Samita Bhukta. Dia memperhatikan bagaimana cara dia berlatih. Apakah berlatih dengan sangat tekun ataukah hanya sekedarnya saja? Artinya ada berlatih, ketika ada baru berlatih, dan berhenti saat tidak ada. Metode melatih diri sekadarnya saja seperti ini hanya dalam nama saja. Bukan seperti itu. Harus benar-benar membina diri. Bukan hanya nama dan wujud. Bukan sekedar penampilan seseorang praktis monastik, sebuah nama saja. Seperti ini, saya sudah disebut sebagai seorang praktisi. Bukan begitu. Dia meninggalkan keluarga untuk membina diri. Dia adalah orang yang menerima dan menegakkan sesuai Dharma. Sudah membangkitkan hati seorang bodhisattva, adalah seorang praktisi sejati. Maka sesuai dengan jumlahnya, sebenarnya ketulusan hatinya dalam berlatih. Jasa kebajikan dari praktik sejatinya ada berapa banyak? Yang diperolehnya adalah sesuai dengan jumlah praktik dan penegakannya ini. Giat bersemangat yang dikatakan oleh siapapun bukanlah dihitung dari berapa banyak yang telah saya katakan. Bukan, tapi dari berapa banyak yang kamu telah lakukan. Sebanyak itulah yang kamu dapatkan. Adalah berapa banyak yang kamu latih. Sebanyak itu yang didapatkan. Sehingga jadi Bodhisattva Sattata Samita Bhukta adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran. Bodhisattva Sattata Samita Bhukta, dia sudah melatih berapa banyak, telah memperoleh seberapa banyak. Dia adalah orang yang layak menjadi teladan untuk semua orang.
sehingga ia disebut sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha, yang juga Bodhisattva Sahatata Samhita Bhukta menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan semuanya. Sehingga dikatakan seperti demikian, seandainya ada pria berbudi atau wanita berbudi menerima dan menegakkan sutra teratai ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya. Ini ada 5 hal. Ini adalah orang yang berbudi. Membina diri juga ada 2 macam. Ada biksu dan biksuni. Umat berumah tangga juga ada 2 macam. Upasaka dan upasika. Ini semua disebut sebagai pria berbudi atau wanita berbudi. Ini semua digabung dinamakan 4 kelompok murid. Sebenarnya terbagi menjadi praktisi awam dan praktisi monastik. Masing-masing terbagi jadi 2 kelompok. Jadi dikatakan, seandainya bisa selalu mengingat dan mempertahankan batin yang tekun dan bersemangat. Jika bisa selalu seperti ini, setiap saat seperti ini dalam hati selalu mengingat. Artinya mengingat bahwa Dharma harus dipraktekkan seperti ini, harus giat bersemangat seperti ini. Terus-menerus ini adalah dalam waktu yang amat sangat panjang. Masih tetap seperti ini, tekun mempraktikkan dan menegakkan. Pembinaan diri seperti ini menggunakan 5 macam cara. Dengan ini menilai bahwa dia adalah orang yang tekun berlatih. Karena ini adalah yang paling mendasar. Seandainya bisa selalu mengingat dan mempertahankan batin yang tekun dan bersemangat, terus-menerus mempraktikkan dan menegakkan 5 kerangka dalam pembinaan diri, menerima dan menegakkan, berpegang teguh pada aturan tanpa pernah lepas, membaca, akrab dengan naskah dan paham secara jelas akan kebenarannya, melafal, melantunkan sampai maknanya terukir dalam hati, menjelaskan, menerangkan makna dari naskah dari maksud dari prinsip kebenarannya, menyalin, memperkaya gambaran dari Dharma yang halus dan menakjubkan. Inilah 5 jenis praktik dari seorang guru Dharma. Jika kita ingin melatih diri, syarat pertama adalah berpegang teguh, menegakkan aturan kita. Jadi, arti dari menerima dan menegakkan adalah harus berpegang teguh pada aturan tanpa pernah lepas. Kita adalah praktisi. Kewajiban diri kita, apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Aturan kita harus sangat jelas. Mematuhi peraturan dan kedisiplinan adalah aturan. Kita harus membacanya lagi, senantiasa membacanya. Karena Dharma pasti harus ada kumpulan kitab sutra. Ini adalah Sang Buddha ingin memberi semangat pada orang masa mendatang. Sutra teratai itu juga orang pada masa mendatang yang menyusun dan menyuntingnya. Jadi sekarang, apakah itu orang yang mengumpulkan sutra atau adalah pemikiran Sang Buddha? Selalu hati kita harus sangat berpegang teguh. Kita harus membacanya tanpa henti. Harus membuat naskah ini terukir ke dalam hati. Meskipun zaman Sang Buddha tidak menulis ke dalam buku untuk kalian lihat, juga tidak ada catatan di saat itu juga. Namun, ini adalah kitab sutra yang dikumpulkan dan disusun di masa mendatang. Mendorong kita, Sang Buddha pada masa itu mengatakan seperti demikian, sudah disusun menjadi buku. Oleh karena itu, kalian harus membaca dengan cermat catatan naskah sutra ini. Jadi, membaca adalah telah menjadi tulisan, dan kita memiliki tulisan ini bisa menjadi acuan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar dari naskah tersebut untuk bersentuhan dengan prinsip kebenaran, mengerti makna yang terkandung dalam prinsip kebenaran. Jadi, akrab dengan naskah dan paham secara jelas akan kebenarannya.
sangat paham akan prinsip kebenaran di dalamnya. Dan selain membaca, bukan hanya sekedar membaca saja, kita juga harus melafalkan. Membaca hanya membaca dengan diam-diam. Membaca dengan diam-diam, setelah selesai membaca, sudah tidak ingat. Kita masih harus melafalkannya. Tidak peduli apakah itu proses panjang ataupun kata pendek. Kita harus membacanya dengan suara keras. Apabila kita membacanya dengan suara keras, kita akan bisa selalu mengingatnya. Juga bisa mencatatnya dalam ingatan kita. Di dalam naskah sutra ini, sebenarnya apa maknanya? Bisa mengingatnya kembali dengan melafalkan, mengeluarkan suara melafalkannya, bukan hanya membuat kita mengingat. Tidak hanya dapat mencatatnya dalam ingatan kita, mencatatnya dalam batin kita. Sebenarnya, melafalkan dengan suara keras 8 kelompok dewa dan 8 kelompok dewa dan naga dapat mendengarnya juga. Ternyata Buddha Dharma seperti ini karena ketulusan hati kita. Suara hati terdengar oleh para Buddha dan Bodhisattva, Dewa Naga, dan pelindung Dharma. Inilah mengapa kita harus melafalkan dengan mengeluarkan suara. Masih harus menjelaskan, menerangkan makna dari naskah dan maksud dari prinsip kebenarannya. Karena saat kamu membaca ataupun melafalkan, selain membaca dan melafalkan, kita pun harus menjelaskan. Karena naskah sutra sangat dalam, kita perlu menjelaskan sehingga semua orang dapat memahaminya. Saat membaca, diri sendiri yang membacanya. Saat melafalkan, diri sendiri yang melafalkan. Saat menjelaskan, orang lain dapat mendengarkan, juga dapat memahaminya. Masih dapat membantu diri sendiri untuk mengingatnya kembali. Ini memiliki manfaat seperti ini. Selanjutnya adalah harus menyalin. Menyalin adalah setelah mampu membabarkan Dharma. Jika dia dari tulisan yang hendak dia babarkan bisa menyalin naskah tersebut, maka ini akan lebih memperkaya gambaran dari Dharma yang halus dan menakjubkan. Menjelaskan, didengar. Setelah didengar, sudah dapat dibabarkan. Setelah dibabarkan, kemudian dijadikan sebuah buku, yaitu buku demi buku. Kita dapat seperti ini menuliskannya kembali dan dapat membuat isinya dengan lebih teliti dan halus, menggunakan huruf untuk menuliskannya, menggambarkan isi hati yang paling rumit, Dharma menakjubkan yang paling halus, dapat menuliskannya kembali seperti ini. Maka manfaatnya buat generasi mendatang akan lebih besar. Ini adalah 5 jenis praktik dari seorang guru Dharma, yakni menerima dan menegakkan sutra teratai ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya, atau menyalinnya. Ini di depan sudah pernah katakan. Kita harus baik-baik menerima dan menegakkan. Harus membaca, harus melafalkan, harus menjelaskan, dan harus menyalinnya. Ini bagian demi bagian. Jika 5 hal ini bisa lengkap, ini adalah guru Dharma. Guru Dharma seperti ini adalah mempraktikkan 5 jenis metode penting. Pelatihan ini tidak boleh terlepas. Di dalam diri menyimpan benih, sebab dari kehidupan lampau. Di luar diri meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha. Terus tekun mempraktikkan dan membina diri. Sepenuh hati mencari Dharma. Di dalam diri menyimpan benih, sebab dari kehidupan lampau. Di luar diri meminjam peresapan terhadap ajaran Buddha. Ini sebelumnya sudah mengatakan demikian kepada Anda sekalian. Di masa lampau, setiap orang dari kita juga sudah melatih diri. Maka kita di dalam diri menyimpan benih sebab dari kehidupan lampau. Pada kehidupan lampau, kita sudah menanam benih ini, sudah menyemai benih ini. Dengan adanya benih ini, maka dengan jalinan jodoh dari luar,
mengandalkan adanya jalinan jodoh dengan Buddha Dharma. Kita bersungguh hati mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkannya, kita masih bisa menyerapnya dalam batin sampai lama. Senantiasa giat bersemangat bersepenuh hati mencari Dharma ini. Ini yang paling penting untuk melatih diri bagi para praktisi. Sehingga setiap bab memiliki asal muasal tersendiri. Bab panjang usia Tathagata, bab pembedaan jasa kebajikan, dan bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Semuanya merupakan kebajikan dari buah kebudahan. Kalau bukan para bodhisattva dengan pencerahan setara, Buddha tidak akan mampu untuk memahaminya. Itu sebabnya Buddha memberitahukan Maitreya, setiap bab memiliki sebab dan kondisi masing-masing. Sekarang akan mulai membahas jasa kebajikan dari Guru Dharma. Seperti sebelumnya dalam bab 16, bab panjang usia Tathagata. Ajaran yang selanjutnya sepenuhnya dapat merasakan bahwa setiap orang mempunyai sifat hakiki kebudaan. Tathagata, kita hendak berpadu dengan kesadaran hakiki Buddha. Meski dari bab panjang usia Tathagata, pelatihan diri dari Kalpa tak terhingga di masa lampau. Selalu hendak mengungkapkan betapa panjang usianya. Tak terhingga, yaitu tak lama setelah pembabaran, bab panjang usia Tathagata baru menyampaikan perbendaharaan usia, yaitu Sang Buddha mengatakan bahwa usianya tak terhingga. Yang dimaksud ialah tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah tak terhingga, asalkan dapat menyerap Buddha Dharma ke dalam batin. Bukan menghitung berapa usia kita di dunia, namun adalah berapa banyak kita sudah menerima Dharma. Sekarang ini kita masih harus dapat menggenggam waktu, menggunakan kehidupan ini untuk menghayati ajaran yang dibarbarkan oleh Sang Buddha. Menyerap Dharma Buddha ke dalam batin kita, menjadi jiwa kebijaksanaan kita. Berharap kita semua orang memiliki usia tak terbatas. Buddha panjang usianya adalah tak terhingga. Panjang usia tak terhingga. Selain itu, selanjutnya adalah bab pembedaan jasa kebajikan. Bab pembedaan jasa kebajikan membahas bagaimana cara kita berlatih membedakan satu persatu jasa kebajikan. Juga ada lagi jasa kebajikan dari turut bersukacita. Bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita baru saja menyelesaikannya, melatih diri sendiri dan mendorong orang lain untuk melatih diri. Harus melakukannya dengan sukacita. Hati yang lapang seperti itu mentoleransi segalanya. Ketekunan dalam membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar seperti ini. Ini ada di bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Beberapa bab ini telah memasuki aspek pokok. Oleh karena itu, semuanya merupakan kebajikan dari buah kebudaan. Mulai sekarang membicarakan kebajikan dari buah kebudaan. Bagaimana kita berlatih bisa dengan buah kebudaan menyatukan kebajikan ini. Ini sebabnya kita harus mendengarkan dengan sungguh hati. Kata-katanya terlihat seperti begini saja, namun setiap bagiannya mengandung makna yang sangat dalam. Oleh karena itu, semuanya merupakan kebajikan dari buah kebudaan. Isi dari sutra selalu ada menyembunyikan sifat tatah kita dan pencerahan hakiki Sang Buddha. Menunjukkan kebajikan Sang Buddha, kita hanya perlu memahaminya dengan sungguh hati. Maka dari itu, kalau bukan para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha tidak akan mampu untuk memahaminya. Bukan bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha tidak dapat memahami. Oleh karena itu, harus sangat sabar, harus mengucapkan banyak kata untuk menyesuaikan dengan yang di dalam sutra ini. Seperti yang baru saja kita katakan, sekelompok bodhisattva
Afrika Selatan itu kondisi di luar sangatlah miskin. Tetapi setelah mereka mengenal ajaran Buddha, mereka dapat bersumbangsi dengan penuh sukacita. Berada di tempat yang begitu miskin, serasa berada di surga. Bersumbangsi, mereka bahagia, melakukan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah meskipun masih makhluk awam, berada dalam hukum karma. Berkah mereka di masa lalu sebenarnya berapa banyak orang yang memiliki berkahan terlahir di masyarakat yang kaya, akan tetapi memiliki kebijaksanaan tidak memiliki benih keberkahan. Dia kemungkinan akan terlahir di tempat tersebut. Ini masih ada kondisi eksternal yang berpadu. Maka dia akan bisa begitu bersentuhan dengan Dharma Buddha. Dia akan sangat bersukacita. Dia akan menerima dan menegakkan dengan sesuai Dharma. Dia bersedia bergabung, membina diri sendiri dan mengajak orang untuk membina diri. Dan juga ada mendengar mereka berkata bahwa waktu mereka keluar dan masuk sangat ada tata krama. Bahkan melangkahkan kaki selalu menyanyikan lagu persamuhan puncak burung nasar atau lagu suci Buddha di puncak burung nasar, syair dari Sutra Teratai. Mereka seperti ini menyanyikannya. Metode pelatihan diri mereka seperti ini juga sedang giat bersemangat. Sifat hakiki demikian adanya dari para makhluk adalah setara, hendak berpadu dengan hati Buddha. Semua orang bisa membina diri. Semua orang akan bisa memperoleh kebajikan Buddha. Ini harus kita ketahui. Dengan permasalahan dari luar dapat memahami penalarannya. Ini disebut aspek pokok. Sebelum bab ke-15 adalah membicarakan mengenai permasalahan. Setelah sampai di sini adalah membicarakan mengenai prinsip. Benar-benar harus berpadu dengan praktik kebajikan yang setara dengan Buddha. Seperti ini menjelaskannya kepada kita. Jadi di masa lalu adalah dengan Bodhisattva Maitreya sebagai yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Karena Maitreya merupakan Bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha, akan segera mencapai kebuddhaan. Jadi dengan kapasitas yang demikian akan bisa memahami aspek pokok dari kitab sutra. Dapat dilihat, kita akan mengetahui bahwa sekarang Bodhisattva Sattata Samita Buddha, beliau juga seharusnya merupakan Bodhisattva yang pencerahannya setara Buddha. Saat ini akan membicarakan mengenai bab jasa kebajikan dari Guru Dharma, yang juga dengan Bodhisattva Sattata Samita Buddha sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Di antara 28 bab dari Sutra Teratai, bab 16 adalah salah satu dari 4 bab penting, menerangkan bahwa Tathagata sejak lama sekali telah mencapai kebuddhaan dan panjang usianya adalah tak terbayangkan. Ini disebut dengan mengungkapkan jejak lampau dalam rangka menunjukkan awal mulanya. Dalam sutra mulai dari sini mengungkapkan tentang tubuh perubahan atau nirmana kaya yang melewati 8 fase menuju kebuddhaan di dunia ini. Selanjutnya mengungkapkan tentang tubuh hakiki yang telah benar-benar dicapai olehnya sejak lama sekali. Sutra Teratai di antara 28 bab dari Sutra Teratai. Bab 16 adalah salah satu dari 4 bab penting. Bab panjang usia, Tathagata, adalah di dalam 28 bab dari Sutra Teratai. Salah satu bab yang paling penting di antara 4 bab. Oleh karena itu, semua orang harus ingat, sudah harus dengan sungguh hati. Sehingga dikatakan Tathagata mencapai kebuddhaan di kalpa yang lama. Panjang usianya adalah tak terbayangkan. Pada bab panjang usia ini dikatakan bagaimana dulu Tathagata membina diri, sehingga Dharma tiada batas. Ini disebut dengan mengungkapkan jejak lampau dalam rangka menunjukkan awal mulanya. Mulai dari bab panjang usia telah menghapus ajaran metode terampil yang dulu. Jejak itu telah dibuka. Sekarang
sepenuh hati memasuki ajaran aspek pokok. Sehingga dalam sutra mulai dari sini mengungkapkan tentang tubuh perubahan atau nirmanakaya yang melewati 8 fase menuju kebudayaan di dunia ini. Sesuai kebutuhan di dunia, sama seperti kita di dunia. Dia menjelma datang ke dunia. Selanjutnya, mengungkapkan tentang tubuh hakiki yang telah benar-benar dicapai olehnya sejak lama sekali. Ini menunjukkan pelatihan diri dari kalpa yang lama. Ini sampai pada bab 16, bab panjang usia, baru berbalik kembali, menunjukkan sebenarnya Buddha mencapai kebudayaan juga sudah sangat lama. Sehingga kita harus bersungguh hati memahami Buddha datang ke dunia bukan hanya karena jalinan jodoh. Dia bergantung pada kemampuannya. Di masa yang lama, dulu dia telah membina diri, terus-menerus hingga sekarang. Jalinan jodoh para makhluk telah matang. Dia menampakkan wujud dan terlahir di dunia. Kita harus memahami prinsip kebenaran ini. Ingat, dalam bersemangat. Artinya adalah sekarang kita akan memasuki aspek pokok yang pertama. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.